Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini ada berita di media sosial yang menggemparkan dunia internasional perihal emas yang ditemukan di Sungai Efrat. Kita akan tinjau dari segi kajian hadis Nabi Muhammad SAW, dan tentunya hadis ini ada di dalam kitab yang kita kaji, yaitu Riyadhus Shalihin. Bagaimana pandangan Nabi atas hal tersebut, lalu apa sebenarnya pesan Nabi Muhammad SAW, dan pandangan-pandangan aturan tentang hadis-hadis terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Nggak nampak ya? Bisa. Apakah benar itu adalah emas, dan juga apakah benar itu adalah merupakan tanda-tanda yang Nabi Muhammad SAW berikan kabar kepada umatnya bahwasanya sebentar lagi akan tiba hari kiamat. Nggak bisa ya? Belum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya adalah dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala la taqumu as-sa'ah hatta yahsir al-furat an jabalin min dhahabin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak akan datang hari kiamat sehingga sungai Efrat menyingkap gunung emas. Yuqtatalu alaihi, yang membuat manusia berperang memperebutkannya. Fayuqtalu min kulli mi'ah, dan yuqtal berperang untuk merebutkannya, sehingga setiap 100 dari orang terbunuhnya 99 orang. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, dari setiap 199 orang yang terbunuh. Fayaqulu, maka berkata, aw yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang dari mereka berkata, la'alli akunu ana alladhi anju, barangkali akulah yang akan selamat. Dan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin yushaku, hampir saja, al-furatu ayyahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Hampir saja sungai Efrat menyingkap timbunan emas. Siapa yang menjumpai masa itu, maka janganlah ia mengambil sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Ya, karena tidak bisa divisualisasi, sebenarnya saya ingin memvisualisasi bentuk emasnya dan kondisi ketika orang sedang berebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Nabi berpesan singkatnya, tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi, dengan kalimat yang dialek yang Nabi pilih adalah tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nanti di Sungai Efrat
akan nampak timbunan emasnya yang ada berbentuk gunung, kata Nabi. Orang akan memperebutkannya, satu orang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan dari 100 orang yang selamat cuma satu, 99 orang saling membunuh, memperebutkan gunung emas itu. Lalu berkata seorang dari mereka, saya yang selamat, saya yang bisa mengambil emas itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga berkata, yang intinya Nabi melarang seandainya nampak emas itu, orang memperebutkan emas itu. Nabi melarang kita mengambilnya. Sekarang terjadi di media sosial, bahkan masuk ke kanal-kanal resmi Indonesia seperti Republika saya lihat dan beberapa kanal resmi lainnya, bahwasanya ada orang yang sedang, videonya itu orang sedang berebut mengambil emas di waktu malam hari, orang semua membawa senter untuk menggali. Realita yang terjadi saat ini adalah bahwasanya memang Sungai Efrat terjadi pengeringan, surut. Sungai itu, sungai yang bersejarah itu. Lalu apakah, timbul pertanyaan, apakah benar kejadian itu sesuai dengan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tapi sebelum kita masuk ke apakah itu benar, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu yang terjadi saat ini, saya ingin menggambarkan hadis ini dulu. Hadis ini adalah kabar dari Nabi Muhammad SAW tentang datangnya hari kiamat. Ciri-cirinya adalah, salah satunya, ciri-ciri datangnya hari kiamat, ciri-cirinya yaitu akan terungkap di dalam Sungai Efrat, akan semakin mengering, lalu nampaklah di situ gunung yang berbentuk emas. Ini salah satu tanda hari kiamat. Sebenarnya saya berbicara perihal ini, saya sudah tahan bertahun-tahun. Saya agak menghindar berbicara tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, ada sebagian ustadz menyibukkan diri membuka di kajian-kajiannya tentang hari kiamat, seolah-olah besok hari kiamat. Ini saya sudah bicarakan sekelumit di kajian Sahih Bukhari, di kajian subuh Sahih Bukhari hari Ahad di TVRI. Tapi tidak sempat saya ungkap semua karena keterbatasan waktu. Sebagian orang mengkaji kajiannya isinya semuanya tentang hari kiamat, sehingga menyibukkan diri, tidak tahu mana rukun salat, mana kewajiban hak dengan suami dengan istri, mana perihal akhlak, perihal penyakit hati. Semua kajiannya atau pembahasannya, atau dia hadir ke kajian yang mana tentang hari kiamat. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, hadis hari kiamat ini sangatlah banyak. Tanda-tanda hari kiamat pun sangatlah banyak. Permasalahan yang kedua adalah yang lebih rumit menurut saya. Karena, kalau ini diperhatikan baik-baik, karena banyak sekali ulama, jangankan dai, ulama-ulama berijtihad, melakukan, berupaya untuk memahami satu teks hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata meleset dalam memaknai hadis itu. Meleset dengan bukti realnya. Nanti saya akan kupas pelan-pelan. Sehingga terjadi kesalahfahaman tentang makna hadis, bukan tentang hadis, tentang makna hadis. Contoh, ada seorang yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu adanya terjadinya dukhon, asap. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan pada tanggal sekian akan terjadi asap, dan asap itu menandakan hari kiamat. Ustadz itu berbicara beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang belum kiamat-kiamat kita. Ini kemelesetan tentang makna hadis. Perlu dipahami bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tolong ambil kaidah ini supaya bapak tidak meleset dalam memahami hadis. Kehati-hatian itu penting.
Quran dan hadis tidak mungkin salah. Saya ulangi sekali lagi, Quran dan hadis tidak mungkin salah, tapi pemahaman manusia terhadap Quran dan hadis mungkin salah. Oke? Hadis Nabi berbicara A, akan terjadi asap sebelum datangnya hari kiamat. Tiba-tiba orang memaknai bahwasanya nanti tanggal 2 bulan 2 tahun 2002 dulu kan viral akan datang hari kiamat, sampai dibikin film. Ternyata sampai sekarang nggak datang hari kiamat. Itu masalah. Yang kedua masalah ini perlu kajian khusus, perlu pengamatan khusus. Jadi bahasa saya, banyak yang memperkosa dalil. Dia membuat men-slide atau meng-capture satu hadis, lalu dia maknai dengan semaunya dia. Diartikanlah bahwasanya Dajjal adalah fulan si Anu yang tinggal di negara Anu, dialah Dajjalnya. Dan yang dimaksud Sufyani adalah si Anu yang sekarang udah meninggal, dan dua-duanya udah nggak ada dan sampai sekarang belum datang hari kiamat. Ini penerjemahan, pemerkosaan terhadap dalil dengan insting dan logika sendiri. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Nanti orang awam akan memaknai bahwasanya, oh agama itu salah. Padahal pemahaman orang itu terhadap agama bukan teks yang salah, tapi pemahaman terhadap teks yang salah. Ketiga, soal waktu. Kapan datangnya hari kiamat? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya bisa katakan dari majelis ini, insya Allah hari kiamat masih lama. Kalau ada orang yang duduk di mimbar-mimbar, insya Allah hari kiamat itu sudah dekat, saya berkata insya Allah masih lama. Lama dalam artian bukan berartian kita bersantai-santai. Lama justru jangan salah memahami hadis Nabi. Saya diutus oleh Allah, antara saya dengan hari kiamat dekat. Dekatnya Nabi itu bukan berarti dekat sampai 1400, ini belum terjadi, Pak. Enggak sampai situ. Ya, 1400 tahun dari Nabi. Karena ternyata adanya Nabi Muhammad itu tanda-tanda hari kiamat juga. Jadi tanda-tandanya hari kiamat itu sudah dekat. Tandanya adalah sudah diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kita jangan terlalu menyibukkan diri kita dengan tanda-tanda hari kiamat. Kita wajib mempelajari tanda-tanda hari kiamat, akan tetapi jangan seolah-olah kita besok berhenti kerja, lalu kita pindah ke gunung, lalu kita beli lahan di sana, lalu kita seolah-olah dunia harus berhenti dan besok hari kiamat. Agama kita, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, seandainya besok hari kiamat, kata Nabi, seandainya besok hari kiamat, maka jika di tangan engkau ada benih, maka tanamlah. Besok hari kiamat, Pak, sudah yakin dia besok terjadi hari kiamat, di tangannya masih ada benih, kita masih disuruh melakukan etos kerja yang baik, yaitu menanam, melakukan i'marul ard, mensejahterakan bumi. Itu agama kita ajaran seperti itu. Yang keempat, permasalahan yang keempat daripada kasus-kasus tentang hari kiamat ini adalah menerjemahkan waktu. Ini bermasalah. Ketika Nabi mengatakan bu'istu ana wassa'ah, aku diutus dengan hari kiamat itu dekat. Dekat di sini jangan dimaknai dekat itu bermakna setahun lagi, 2 tahun lagi. Buktinya sekarang 1400 tahun lagi. Karena dalam dialektik Pak, agama, kullu atin qarib, segala apapun yang akan datang itu dekat. Segala apapun yang sudah dilewati itu jauh. Itu harus kita frame dulu di dalam logika kita, sehingga bapak-bapak ketika membaca, dan kasus ini akan berulang, Pak. Nanti ada lagi tanda hari kiamat ini, oh nanti ada. Saya akan ringkas tanda hari kiamat itu ada 2. 1, alamatus sa'atis sugro, alamatus sa'atil kubro. Tanda hari kiamat yang besar, tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat yang kecil itu banyak. Dan bisa jadi berulang, Pak. Berulang-ulang itu terjadi. Masalah.
tersebarnya kebodohan, tanda-tanda hari kiamat, dan sudah terjadi. Jadi yang tanda kiamat kecil itu dibagi lagi 3. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Tapi kalau tanda hari kiamat kubro itu berbeda, tanda hari kiamat yang besar. Kata Nabi, kalau tanda hari kiamat yang besar, kata ulama, itu sudah terputus, maka dia seperti akan, bahasa kami Pak, itu seperti biji tasbih Pak. Kalau sudah jatuh merudul perut semuanya jatuh. Itu kalau kiamat kubro. Sedangkan asap, terjadinya asap di muka bumi ini, itu adanya di ujung sekali. Nah, ini penerjemahan, nanti mungkin kalau slide-nya ada sebenarnya enak. Saya ingin mengcapture sebenarnya ada tanda hari kiamat itu kronologi ini A, B, C, D sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Lain waktu, next time insya Allah. Sehingga kita tidak kagetan. Contoh yang selanjutnya, COVID kemarin. Dimaknai nanti akan ada bintang Suroya, dan bintang Suroya itu akan keluar dan COVID itu akan hilang, dan nanti akan terjadi hari kiamat beberapa, yakni penerjemahan, pengaplikasikan hadis sesuai dengan keinginan dan logikanya dan kondisi. Ini berbahaya. Lalu bagaimana korelasinya dengan hadis ini? Akan datang nanti, tidak akan datang hari kiamat kecuali akan nampak emas, sungai Efrat akan tiris, lalu gunung emas akan nampak. Orang akan berebutan terhadap gunung emas itu. Nabi melarang kita untuk mengambilnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berita berkembang beberapa hari lalu. Saya berupaya untuk menahan diri itu tidak berkomentar. Ada beberapa orang bertanya, saya bilang saya tidak tahu. Ternyata itu bukan emas. Ternyata setelah nampak itu bukan emas, seperti emas. Nama zatnya itu namanya pirit. Nah, pirit itu seperti emas tapi bukan emas ternyata. Nah, ini bahayanya ketika orang memaknai itu adalah emas dan ternyata bukan emas, nanti difahami oleh orang di luar Islam maupun orang yang tidak memahami betul Islam tapi tidak memahami betul Islam, dia akan ragu bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata bohong, padahal itu adalah bukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu, saya berbicara di tanggal berapa ini, tanggal 17 Safar tahun 11 Agustus, bulannya 11 Agustus 2025. Saya tidak tahu, mungkin akan nampak beberapa bulan lagi, saya tidak tahu. Tapi saya mengomentari yang sudah nampak sekarang. Ini supaya takut rekaman ini saya menafikan itu. Saya tidak menafikan itu, tapi saya katakan yang sekarang ditemukan ternyata bukan emas, itu ada pirit. Nah, Bapak bisa searching di Wikipedia. Saya sebelum hadir ke sini saya searching dulu di Wikipedia. Ternyata itu adalah kilapan logam pirit yang warnanya kuning-kuning pucat, sepintas memberikan kemiripan dengan emas. Itu versi Wikipedia seperti itu, Bapak bisa searching di Google. Ternyata itu bukan emas. Artinya hari kiamat bukan besok insya Allah. Karena masih ada kronologi yang panjang Pak. Turunnya Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, datangnya asap. Saya akan gambarkan kepada bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kronologi terjadinya hari kiamat dengan singkat sekali. Bisa Bapak bayangkan apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi daripada kronologi hari kiamat itu sendiri. Pertama, kiamat kecil tanda-tandanya, yaitu diantaranya diutusnya Nabi Muhammad, terbelah duanya bulan, itu tanda hari kiamat, dan terbelah bulan-bulan itu 1400 tahun yang lalu Pak. Tandanya sudah ada Pak, ketika Nabi membelah bulan, atau matinya Nabi Muhammad, terbebaskannya Baitul Maqdis oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu, terjadinya wabah namanya wabah Amwas, seperti wabah Covid kemarin, tetapi pernah terjadi dulu, membunuh banyak orang. Di kalangan para sahabat, tanda selanjutnya ya, itu di kalangan para sahabat harta begitu melimpah ruah, sehingga pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang mau menerima uang zakat.
karena semuanya berkecukupan, tidak bingung mereka mau membayar zakat kemana. Dan tanda hari kiamat adalah kita susah untuk membayar zakat, karena tidak ada orang yang mau menerima zakat karena orang sudah terkecukupan semua. Selanjutnya, semua fitnah, ada fitnah yang akan masuk ke semua rumah, diantaranya adalah dulu televisi dimaknainya, lalu sekarang bukan semua rumah, semua tangan. Nah, itu pemaknaan-pemaknaan yang berbahaya. Tapi Nabi berkata akan masuk fitnah ke semua rumah. Terus nampaknya api yang nampak dari Hijaz, akan ada api besar keluar begitu saja dari kota-kota Jazirah Arab. Keluarnya orang-orang yang mengaku Nabi, dan sampai sekarang masih ada yang mengaku Nabi, dan mungkin kalau disensus paling banyak di Indonesia, Pak. Kebetulan yang ngaku Nabi itu banyak. Tapi sengaku-ngakunya Nabi di Indonesia nggak ada yang ngaku Tuhan. Saya lihat yang ngaku Tuhan itu, saya lihat videonya di Malaysia, Pak. Ada yang ngaku Allah. Tapi habis itu dia tobat, Pak. Nggak jadi Tuhan lagi. Tuhannya pensiun dia. Lalu nampaknya dilahirkan, nampaknya gedung-gedung tinggi. Orang-orang, kata Nabi, para pengembala kambing nanti akan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Sekarang nampak, Pak, terjadi di mana? Di negara-negara Jazirah Arab, gedung main balap-balapan tinggi-tinggian. Nih, diantaranya tanda hari kiamat, zukhrufatul masjid, masjid dihias berlebih. Nggak ada? Oh, nggak ada emasnya. Jadi masjid dihias berlebih. Terus masjid, orang berlomba-lomba membangun masjid. Berapa banyak sekarang masjid berlomba-lomba, ada yang dibikin ininya dari emas, itunya dari emas, tapi isi sholatnya 15 orang aja, 10 orang aja. Berlomba untuk bangun masjid, bahkan mengajukan kemana-mana untuk bisa menyumbang bangun masjid, tapi tidak dipikirkan bagaimana mengisi masjid. Permasalahan juga itu. Nah, itu tanda hari kiamat. Selanjutnya kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang non-muslim, budaya-budaya non-muslim. Nabi sudah kabarkan gitu. Dan banyaknya orang-orang yang memiliki sifat pelit, tidak dermawan, itu tanda hari kiamat. Diangkatnya ilmu, tandanya hari kiamat. Tersebarnya zina di mana-mana, tersebarnya khamr di mana-mana, arak di mana-mana, tandanya hari kiamat. Nampaknya orang perempuan berpakaian sewena-wena, itu juga tandanya hari kiamat. Pembunuhan di mana-mana, tandanya hari kiamat. Lalu banyak orang yang sanggup untuk berdusta, saksi dusta, itu juga terjadi sekarang. Lalu diantaranya adalah banyak meninggalnya orang-orang soleh, dan itu terjadi dan terus terjadi dan berulang-ulang terjadi. Bukan berarti ketika orang-orang alim, orang-orang soleh meninggal besok hari kiamat. Jadi perlu kita pahami itu juga. Jadi tanda kiamat kecil itu akan berulang, bisa jadi berulang berkali-kali. Jadi kita jangan banyak terhalusinasi oleh kajian-kajian tentang hari kiamat, lalu kita seolah-olah benar pasti yang dikatakan oleh Nabi, tapi pemaknaan orang itu jika tidak didukung oleh dalil akan menjerumuskan kita seolah-olah kita berhenti dari bekerja, berhenti untuk melakukan aktivitas, lalu besok kita akan bersiap untuk hari kiamat. Selanjutnya tanda hari kiamat, terjadinya gempa di mana-mana, dan itu terjadi dan akan terus terjadi sampai datangnya hari kiamat yang besar. Lalu tampak lagi banyak orang yang mati mendadak. Nah, sekarang mungkin terlihat mati mendadak, diantaranya adalah penyakit apa? Jantung yang disebut dengan angin duduk dan segala macamnya. Tiba-tiba teman kita masih ngopi sama kita kemarin, masih bekerja sama kita, tiba-tiba diumumin besok meninggal. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang kita sudah nampak, ingat itu tanda kiamat kecil. Terus juga waktu terasa dekat. Kayaknya baru kemarin lebaran, udah mau lebaran lagi. Kayaknya baru kemarin Jumat, udah mau Jumat lagi. Kayak baru kemarin gajian. Kok lama kali gajian ya? Kalau gajian biasanya agak lama nunggunya.
Udah gajian lagi, udah bulan ini cepatnya ini tanda-tanda hari kiamat yang mungkin sudah kita rasakan saat ini. Dan tanda hari kiamat yang kecil yang belum nampak diantaranya adalah akan datang satu masa hujan turun lebat, tapi pohon tidak ada yang tumbuh. Nabi akan berkata seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah hujan lebat, pohon tumbuh. Jadi belum datang. Baik yang tumbuhnya banjir juga kan, di mana-mana. Nanti akan nampak juga orang yang berharap mati. Akan datang satu masa orang akan berharap, kalau melihat kuburan, saya berharap saya yang di dalam kuburan itu, karena guncangan kehidupan begitu besar. Lalu diantaranya adalah akan keluar Imam Mahdi, tentunya belum keluar. Selanjutnya adalah perempuan jumlahnya akan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, sudah belum? Sudah. Saya cek sekarang banyakkan laki-laki Pak dari perempuan Pak. Sensus terakhir. Jadi kalau banyakkan laki-laki daripada perempuan itu bisa dijadikan alasan kepada istri masing-masing ya. Orang akan Ka'bah akan dihancurkan oleh orang hitam dari Habasyah. Ka'bah yang sekarang akan dihancurkan. Belum terjadi. Jadi masih banyak nih yang belum terjadi nih. Ini saya ingin menggambarkan aja kepada bapak-bapak sekalian, walaupun saya tidak bisa membaca semua. Dan juga akan perang melawan orang Yahudi dan kaum muslimin akan menang. Sudah terjadi? Belum terjadi. Pohon, hewan akan bisa berbicara dan orang akan memahaminya. Belum terjadi. Akan kembali orang banyak yang akan kembali kepada tradisi kemusyrikan sebagaimana dulu di zaman sebelum datangnya Islam. Dan alhamdulillah sekarang kaum muslimin di Indonesia dan dunia banyak yang diselamatkan dari kesyirikan. Akan dikeluarkan dari kota Madinah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek akan dikeluarkan entah dengan kematian atau dikeluarkan bagaimana caranya tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan sampai sekarang masih banyak copet di kota Madinah. Ya, di Mekah dan Madinah masih banyak orang-orang yang buruk. Dan itu masih belum terjadi pengeluaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagian yang kami sebutkan tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Jadi masih lama apa sedikit lagi? Sedikit dalam makna Nabi, jangan diartikan besok Pak. Ya kan? Ketika Nabi saya dan hari kiamat itu dekat, karena sesuatu yang dekat, sesuatu yang akan terjadi itu dekat. Kullu atin qarib kita maknanya. Segala apapun yang akan terjadi itu waktunya dekat. Kiamat-kiamat besar, petanda kiamat yang besar akan turun, akan terjadi. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj, belum terjadi sampai saat ini, dan itu akan bertempo. Akan terjadi gerhana 3. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana kejadiannya. Keluarnya dabah, hewan yang melata yang akan menghancurkan bumi ini. Ini kami amati, ini banyak dibuat dihalusinasi atau divisualisasi oleh film-film barat Pak. Jadi ada binatang monster lah bahasanya gitu kan. Allah alam apakah monster itu adalah dabah, saya nggak ngerti, kayak saya takut menerjemahinnya, maknanya salah. Dan akan ada api yang bakal membakar bumi ini, banyak orang yang terbakar. Lalu keluarnya matahari dari mana? Sekarang kita matahari keluar dari mana? Dari timur. Jadi terbalik, keluarnya akan dari barat, dan akan ada asap, dan akan ada lagi turunnya Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu penutup. Jadi kira-kira setelah saya bacakan tadi sebagian, enggak semuanya saya sempat bacakan, kira-kira kiamat sudah dekat apa masih lama?
Kira-kira. Kalau kita bilang masih lama, ya nggak benar juga, karena Nabi bilang sudah dekat. Tapi sudah dekatnya itu jangan dimaknai 1 hari, 2 hari, sebulan. Karena sesuatu yang dekat itu adalah sesuatu yang akan terjadi, itu adalah dekat. Seperti kematian yang akan terjadi kepada diri kita itu dekat. Terakhir, bahwasanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum tanya jawab, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kita membaca, kita melihat media, perkembangan, data, tanda-tanda hari kiamat, lalu kita terkaget-kaget, lalu kita terkesima. Jangan-jangan belum datang hari kiamat, kiamat kecil kita sudah datang, yaitu kematian. Jangan-jangan belum sampai hari kiamat, kita sudah mengalami yang namanya kematian. Jangan-jangan kiamat itu kita tidak temui, akan tetapi kita mengalami kiamat yang hakiki. Buat kita masing-masing, kiamat sugronya adalah kematian buat kita semua. Maka kita persiapkan kehidupan yang sesaat ini untuk kematian kita pribadi, untuk kiamat kita pribadi, yaitu kematian masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Jamaah, ada pertanyaan? Kajian saya dulu pakai. Ya. Tadi terkait hari kiamat ini kan di harga syariat itu dikatakan bahwa orang yang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Sekarang ya kan dia pakai bulan sekarang masih banyak orang yang ada masjid. Kaitannya dengan tadi kiamat itu apa? Kalau masih banyak orang, berarti kan asumsi kita masih jauh nih, masih orang. Bahkan di kecenderungan di Eropa, di Amerika adalah banyak orang-orang convert ke Islam. Ini kan berarti menandakan juga salah satu bahwa mungkin masih jauh kiamat kuburnya. Karena itu banyak orang yang taat maka beriman sekarang. Kan orang beriman kan nggak akan mengalami hari kiamat. Baik. Salah satu doa yang kita baca ketika kita sholat adalah ketika kita tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah yang terjadi, di antara fitnah dajjal. Dajjal terjadi itu sudah sebentar lagi hari kiamat. Walaupun nanti pada hakikatnya ketika Dajjal turun, yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa membawa tombak. Ketika itu Imam Mahdi sedang menjadi imam. Ketika beliau sholat, Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Sedikit saya kasih ini catatan. Jadi Bapak sekalian, Imam Mahdi adalah namanya Muhammad bin Abdillah. Kata Nabi Muhammad SAW, ismuhu yuwafiqu ismi, wasmu abihi yuwafiqu ismi abi. Mahdi itu, kata Nabi Muhammad, dari keturunanku. Dan namanya itu adalah Muhammad, seperti namaku. Dan nama bapaknya adalah seperti nama bapakku, yaitu Abdullah. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dia akan membawa bendera keadilan. Itu Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang namanya Asep ngaku Mahdi, maaf ya, ada yang namanya Zai ngaku Mahdi, atau ada yang namanya Fulan ngaku Mahdi, itu bukan Mahdi. Karena Mahdi itu namanya harus Muhammad bin Abdillah. Ini harus kita masuk. Jangan sampai nanti ada orang ngaku-ngaku Mahdi. Mahdi sedang sholat, lalu Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa, Mahdi pengen mundur, tapi Nabi Isa enggak, saya jadi makmum saja. Jadi Nabi Isa turun pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Dan Nabi Isa sebagai nabi, kan beliau predikatnya nabi, tapi sholat di belakang salah seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu baru selanjutnya adalah pembunuhan Dajjal. Apakah orang beriman, ada orang-orang yang beriman yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau misalnya dia tidak bertemu hari kiamat, lalu siapa yang sholat di belakang Mahdi waktu itu? Kalau bukan orang beriman, lalu siapa rombongan yang waktu itu menghancurkan salib-salib, menghancurkan kemungkaran bersama Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam? Itu mungkin ya. Jadi mungkin terselamatkan daripada fitnahnya. Kan nanti sebelum kiamat kita semua yang beriman akan angin akan dimatikan. Semuanya akan dimatikan ya. Ada iman itu akan angin yang itu dari arah kiamat. Kayaknya kita harus buka kajian hari kiamat ini ya. Saya sengaja tadi saya sentuh-sentuh dikit-dikit aja Pak. Jadi judul-judul tadi, kalau misalnya masalah dukhon aja, masalah asap aja, kita bahas asap. Lalu masalah angin, lalu masalah dabah, bagaimana kronologinya. Lalu Dajjal sekarang posisinya di mana. Lalu apa namanya, Ya'juj Ma'juj itu posisinya di gunung mana. Karena kan misalnya ditutup oleh Zulkarnain, Alexander the Great misalnya. Lalu bagaimana di gunung mana? Setiap hari dia membuka. Sekarang ada yang mengatakan sudah terbuka pintunya sedikit dari galian gunung itu. Lalu dabah di mana keluarnya? Lalu apakah si fulan itu bisa diartikan Mahdi? Jadi kita calling dulu ya, jangan diperincikan semuanya, karena saya juga pertama takutkan salah memaknai hadisnya, dan juga baiknya kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara hal lain terkait dengan ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki hati kita, karena ada satu yang penting juga, tanda hari kiamat itu tidak semuanya buruk, dan tanda hari kiamat tidak bermakna tidak boleh. Misalnya nanti di hari kiamat akan datang satu masa, kata Nabi, itu jual beli tidak lagi ada batasannya. Mungkin bisa diterjemahkan adalah marketplace sekarang. Kalau dulu orang beli harus yang ada yang mengirim, ada yang membuat lalu membawa barang itu ke satu kota lalu dijual di satu kota. Sekarang antara satu negara dengan negara, bukan satu kota dengan kota lain, ada satu negara dengan negara, tidak lagi batasannya. Nabi Muhammad SAW, apakah itu maknanya? Wallahu a'lam. Tapi bisa kita pahami bahwasanya sekarang pasar global ini tidak ada lagi pembatas. Mungkin kita kenal dengan orang yang ada di luar negeri sana, di barat sana atau di timur sana, kita langsung bisa order barang itu, kita juga bisa kirim barang ke mereka. Mungkin itu tidak terpikirkan oleh orang-orang Arab saat itu. Jadi pemaknaan-pemaknaan seperti itu pun agak berbahaya sebenarnya, kecuali dengan pandangan-pandangan para ulama, dan itu bisa saja berulang. Saya bilang tadi, tanda kiamat-kiamat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, closing statement, bahwasanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik buat kita untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat, karena itu diajarkan khusus oleh Nabi. Bahkan sebagian ulama ada yang membuat itu namanya ilmunya fiqhut tahawulat, pergeseran sistem yang sedang terjadi di alam semesta ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkaca, kita bisa mencari daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bukan juga kita dalam agama kita, agama ini isinya hanya mempelajari hari kiamat saja dan tanda-tandanya, tapi isi dari agama ini adalah dari ujung ke ujung tentang bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengobati sakit hati kita yang kotor. Itu adalah seluruhnya bagian dari satu kesatuan dari agama kita. Agama kita mengatur urusan dunia, agama kita mengatur juga urusan kehidupan akhirat kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, seandainya hari kiamat itu sebentar lagi akan tiba, di tangan engkau ada bibit benih yang harus kau tanam, maka tanamlah. Ini dorongan dari Nabi Muhammad SAW
teruslah bekerja, teruslah beramal, teruslah melakukan amal soleh tanpa memikirkan kapan akan tiba ajal kita ataupun ending daripada alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa laduni sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbal alamin, kokohkanlah keimanan kami di hati kami. Kami titipkan anak keturunan kami beserta keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang menegakkan syariat dan amal-amal yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi-Mu, ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin, berikanlah kepada kami keistiqomahan berada di jalan-Mu. Jika kami dahulu tergelincir dari jalan-Mu, ya Allah, setelah Engkau kembalikan kami ke jalur-Mu, ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami lagi. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari maksiat. Berikanlah kemudahan urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami, sehingga kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.